Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama yaitu Muh Alif Nur Rohman NIM 7211418217. Yang kedua yaitu Siska Dewi Trimukti NIM 7211418133. Yang ketiga yaitu Arini Syafaah NIM 7211418134. Yang keempat yaitu Lutfi Laili NIM 7211418204. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri yaitu Lulu Dayani NIM 7211418210. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan tentang jurnal akuntansi perpajakan yang berjudul Country Level Governance, Accounting Standards, and Tax Avoidance Across Country Statute by Tauze. Nah, kami mendapatkan jurnal ini dari situs Emerald yang merupakan salah satu situs jurnal internasional terpercaya. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan memberikan gambaran tentang abstrak pada jurnal ini. Nah, pada abstrak kita akan menemukan 5 bagian. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari jurnal ini sendiri yaitu untuk menguji dampak tata kelola tingkat negara dan standar akuntansi pada penghindaran pajak perusahaan. Yang kedua, kita juga dapat menemukan sampelnya. Sampel dari penelitian ini merupakan perusahaan terdaftar dari 36 negara. Selanjutnya kita juga akan menemukan findingnya. Findingnya yang pertama yaitu perusahaan yang tinggal di negara dengan tata kelola yang baik, maka akan lebih sedikit terlibat dalam penghindaran pajak. Yang kedua, kita juga akan menemukan bahwa perusahaan yang telah mengadopsi standar akuntansi internasional yaitu IFRS akan juga lebih sedikit terlibat dalam penghindaran pajak daripada perusahaan dengan sistem akuntansi lokal. Yang keempat yaitu orisinalitas. Nah, penelitian ini merupakan studi pertama yang meneliti terkait topik penghindaran pajak di tingkat perusahaan dan kaitannya dengan IFRS. Terakhir, kita akan menemukan implikasi. Pada studi ini memiliki implikasi yang signifikan bagi pembuat kebijakan, manajemen perusahaan, dan akademisi. Baik, selanjutnya yaitu introduction. Nah, di sini terdapat 3 alasan untuk menggunakan peraturan internasional untuk mempelajari hubungan antara tata kelola tingkat negara, standar akuntansi, dan penghindaran pajak. Nah, yang pertama itu ada faktor-faktor yang terkait dengan kegiatan penghindaran pajak tidak hanya di negara-negara industri, tetapi juga di pasar negara berkembang dan negara berkembang. Yang kedua, informasi dan tata kelola relevan dengan penghindaran pajak. Dan yang ketiga yaitu tata kelola perusahaan, tingkat perusahaan terkait dengan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak merupakan keputusan yang dibuat oleh manajemen. Kemudian literatur review. Nah, di sini ada 2. Yang pertama yaitu tingkat kelola. Kemudian literatur review. Nah, di sini ada 2. Yang pertama yaitu tata kelola tingkat negara dan penghindaran pajak atau Country Level Governance and Tax Avoidance. Pemerintah yang lemah di tingkat negara seperti pemerintah yang korupsi, kurangnya kepercayaan hukum dan lemahnya penegakan aturan dan kebijakan, berhubungan positif dengan manajemen laba. Mereka berpendapat bahwa ini karena lingkungan kelembagaan yang lemah memunculkan perusahaan, biaya transaksi dan agensi dan mengurangi keuntungannya, yang menyebabkan peningkatan manajer keterlibatan dalam aktivitas oportunistik seperti manajemen laba. Yang kedua yaitu standar akuntansi dan penghindaran pajak atau Accounting Standard and Tax Avoidance. Adopsi IFRS mungkin juga mengubah informasi lingkungan perusahaan. Sejumlah studi tentang IFRS menunjukkan bahwa IFRS meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Nah, singkatnya, kualitas pengungkapan yang tinggi termasuk pengungkapan terkait pajak dapat menghalangi penghindaran pajak dengan meningkatkan biaya yang diharapkan manajer terkait dengan aktivitas penghindaran pajak atau menurunkan manfaat yang diharapkan. Dalam
teknik pengumpulan data, yang pertama ada jenis data. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa data kuantitatif. Yang kedua yaitu sumber data. Sampel dikumpulkan dari 40 negara teratas berdasarkan PDB tahun 2011 dan 2015. Perusahaan yang digunakan untuk studi kasus ini harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu data keuangan mereka tersedia di dalam data stream selama beberapa tahun antara 2011 dan 2015, dan mereka bukan merupakan lembaga keuangan karena pada umumnya dikenakan pengenaan pajak yang berbeda atau mengikuti standar akuntansi yang berbeda. Ini menyisakan sampel dengan 16.977 observasi tahun perusahaan. Yang ketiga yaitu prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data ini menggunakan dokumentasi yang dapat kita lihat bahwa penelitian ini mengambil data perusahaan dari data stream. Oke, sekarang kita lanjut untuk membahas teknik analisis data. Nah, dalam penelitian ini, itu teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Nah, ada dua metode regresi yang digunakan. Yang pertama yaitu menghubungkan antara tata kelola negara, adopsi sistem IFRS, dan juga penghindaran pajak. Sementara untuk metode yang kedua yaitu pengaruh interaksi antara tata kelola negara versus adopsi dari sistem IFRS. Hasil analisis statistik deskriptif. Tabel ini menyajikan statistik deskriptif dari variabel utama untuk proksi penghindaran pajak, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 6,5472, profitabilitas atau ROA 0,0726, leverage 0,2405, intensitas inventaris 0,1102, intensitas modal 0,3059, intensitas aset tak berwujud 0,1726. Hasil pengujian hipotesis. Hipotesis yang pertama, perusahaan yang bertempat tinggal di negara dengan tata kelola tingkat negara yang lebih kuat berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang kedua, perusahaan yang mengadopsi IFRS berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dibandingkan dengan mereka mengadopsi standar akuntansi lokal. Hipotesis yang ketiga, negara-negara dengan pemerintahan yang lemah berpengaruh signifikan terhadap IFRS dalam kegiatan penghindaran pajak. Sedangkan negara-negara dengan pemerintahan yang kuat tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil analisis data. Tata kelola negara berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan standar akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada bagian conclusion, kita akan menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang bertempat tinggal di negara dengan tata kelola tingkat negara yang kuat akan lebih sedikit terlibat dalam penghindaran pajak. Yang kedua, perusahaan yang mengadopsi IFRS, standar akuntansi internasional, akan juga lebih sedikit terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang masih menggunakan standar akuntansi lokal. Nah, dari dua conclusion itu, kita juga dapat menyimpulkan bahwa tata kelola tingkat negara yang kuat itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait jurnal ini. Yang pertama, kita akan menelaah tentang abstraknya. Pada bagian abstrak ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa abstrak pada jurnal ini sudah mampu menjelaskan keseluruhan isi dan kesimpulan dari artikel ini sendiri. Lalu yang kedua, dalam abstrak ini belum disebutkan metode yang digunakan dalam penelitian. Lalu, pada abstrak ini juga tidak menjelaskan variabel kontrol, di mana pada bagian desain penelitian sudah dijelaskan variabel kontrolnya, tetapi di abstraknya belum dicantumkan. Yang terakhir, cara pengambilan sampel pada penelitian ini juga tidak dijelaskan pada bagian abstrak.
Nah, selanjutnya yaitu telaah introduction. Yang pertama, research gap cukup banyak dan jelas. Yang kedua, fenomena gap sudah jelas. Yang ketiga, tidak terdapat alasan dalam pemilihan sampel. Yang keempat, dalam introduction tidak menjelaskan inti dari kerangka berpikir. Dan yang terakhir yaitu introduction sudah bisa menjelaskan inti dari penelitian. Nah, dalam literatur review ini, kami menemukan beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Yang pertama yaitu dalam literatur review menyantumkan banyak penelitian atau studi kasus terdahulu dan menjelaskan bagaimana hipotesis itu dikembangkan. Tetapi tidak menjelaskan masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian ini secara rinci dan secara jelas. Yang kedua yaitu secara keseluruhan memuat informasi yang cukup lengkap dan mudah dimengerti bagi pembaca. Yang terakhir yaitu tidak mencantumkan kerangka berpikir dan grand teori yang digunakan pada penelitian ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Untuk sampel dan data yang digunakan itu sudah sangat jelas pemaparannya. Dan bahkan si peneliti ini juga tahu bahwasanya terdapat sampel yang terlalu dominan dan tahu bagaimana cara mengatasi sampel yang terlalu dominan tersebut. Namun dalam bagian ini itu kurang dijelaskan mengenai variabel dependen dan independennya, serta kurang dipaparkan bagaimana metode untuk pengumpulan data tersebut. Selanjutnya, untuk telaah teknik penelitian, teknik yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada analisis regresi saja. Dan itu pun analisis regresinya itu tidak dijelaskan secara gamblang dan terperinci, sehingga kita sendiri itu sulit untuk memahami. Dan selanjutnya, teknik analisis lain seperti misalnya indikator pada WGI atau tata kelola negara itu kurang dijelaskan bagaimana pengukurannya dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu telaah di bagian conclusion. Nah, conclusion ini secara keseluruhan sudah disajikan dengan sangat baik dan sudah menyeluruh dari isi jurnal ini. Nah, yang kedua, kita juga menemukan bahwa saran untuk penelitian selanjutnya belum disebutkan secara jelas pada bagian conclusion ini. Yang terakhir yaitu telaah secara umum, secara keseluruhan tentang jurnal ini. Nah, artikel ini sudah melalui proses revisi yang panjang, bisa dilihat dari tanggal-tanggal masuknya artikel ini, tanggal revisi, tanggal dipublishnya itu kan memerlukan waktu yang lama, cukup lama, yaitu sekitar 1 tahun. Itu bisa menyimpulkan bahwa artikel ini sudah melalui revisi yang panjang, sehingga artikel ini sudah cukup komprehensif dan rinci. Lalu pada artikel ini juga terlalu banyak tabel, di mana bisa menyebabkan pembaca menjadi bingung. Tetapi di sisi lain, bahasa-bahasa yang digunakan sudah bisa dipahami dengan mudah. Lalu referensi yang digunakan pada artikel ini sudah sangat banyak dan beragam. Hal ini menunjukkan kekayaan sumber ilmu yang ada di dalamnya. Yang terakhir, hasil dari setiap hipotesis itu belum dijelaskan secara mendetail. Nah, demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 3. Jika ada kurang-kurangnya atau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe ya teman-teman.